malam bagi kita semua. Di sini saya Bernita Sahrita Said akan menjelaskan mengenai cara pengujian acrolein pada berbagai bahan pangan. Pertama, acrolein adalah senyawa aldehid yang tak jenuh yang paling sederhana. Umumnya, acrolein banyak terdapat dalam bahan-bahan masakan atau produk dari reaksi dehidrasi, karbohidrat, minyak nabati, lemak, dan asam amino dengan adanya tindakan pemanasan. Acrolein atau bisa disebut dalam nama 2-propanol atau acrylic aldehid memiliki rumus kimia C3H4O. Umumnya, mutu minyak goreng ditentukan oleh titik asapnya, yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk acrolein yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa gatal pada tenggorokan. Pada saat titik asap makin tinggi, maka mutu minyak goreng tersebut semakin baik. Titik asap suatu minyak goreng tergantung dari kadar gliserol bebasnya. Adapun tujuan dari percobaan pengujian kadar acrolein pada masing-masing bahan pangan adalah pertama untuk mengetahui cara pengujian acrolein pada masing-masing bahan pangan dan untuk mengetahui tidaknya kandungan acrolein pada berbagai bahan pangan. Adapun bahan yang digunakan oleh grup 3 pas 5 adalah ayam goreng KFC beserta alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini antara lain seperti flanel, kompor gas, gelas beaker, gelas ukur, masker, penjepit tabung, pipet tetes, pipet volume, piring plastik, sarung tangan, serbet, spatula, stopwatch, tabung reaksi, dan juga timbangan. Adapun prosedur percobaan dari praktikum ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama bagian luar atau kulit dari ayam. Pertama, ditimbang bahan sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ketiga, tambahkan KHSO4 sebanyak 1 gram, kemudian dipanaskan menggunakan kompor atau hot plate dalam jangka waktu selama 30 menit. Setelah itu, diamati apakah ada atau tidaknya perubahan warna, serta ada atau tidaknya endapan pada tabung reaksi setelah selesai pemanasan. Yang kedua adalah bagian dalam atau daging dari ayam. Pertama, prosedurnya adalah ditimbang bahan sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan KHSO4 sebanyak 1 gram. Setelah ditambahkan KHSO4, tabung reaksi kemudian dipanaskan menggunakan hot plate ataupun kompor selama 30 menit. Setelah dipanaskan 30 menit, dilakukan pengamatan apakah ada atau tidaknya perubahan warna, serta ada atau tidaknya endapan yang terbentuk setelah pemanasan dalam waktu 30 menit. Acrolein atau sebagai aldehida beta tak jenuh yang dilepaskan selama terjadinya proses pembakaran sehingga terbentuk komponen utama asap yang bersifat toksik. Selain dari tindakan pemanasan, acrolein juga dapat timbul dari lemak hewani atau nabati yang terlalu panas, baik melalui tindakan penggorengan, pemasakan, ataupun dibakar. Acrolein juga bisa diubah menjadi asam malerat oleh aldehida dehidrogenase. Acrolein ketika dikonsumsi dapat mengganggu metabolismenya sendiri dengan menghambat 2 enzim yang memetabolisme konjugat acrolein, yaitu alkohol dehidrogenase dan juga aldehida dehidrogenase. Demikian prosedur yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.